Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua guys? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini saya akan mereaction sebuah video seputar tanya jawab dari Kiai Haji Ustadz Abdul Somad LCMA. Bagaimanakah videonya? Kita saksikan. Let's go. Apa hukumnya mencium istri sedang berpuasa? Istri siapa? Kalau istri engkau yang kau cium, maka tak batal. Dalilnya Nabi mencium Aisyah. Tapi kalau dia ihtiyat, hati-hati, takut dia tak bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti Nabi Muhammad SAW, maka dia ihtiyat, dijaganya. Tapi hukum aslinya tak batal. Tapi kalau sampai memperturutkan hawa nafsu, maka jatuh dalam batal, rusak puasanya. Man lam yada imsakun nafsi, menahan diri, anil mahzurati, dari semua yang terlarang, min tulu'il fajri, dari terbit fajar, ila ghuruwis syamsi, sampai tenggelam matahari. Itu definisi puasa. Kalau adakah dalil yang menjelaskan tentang tahlilan? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu artinya tahlil. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Takbir, Allahu akbar. Tahlil, la ilaha illallah. Man halala, siapa yang mengucapkan tahlil, summa ahda sawabahu ilal mayyit, kemudian tahlil itu dihadiahkannya kepada si mayit, orang mati, yantafi'u bihi, pahalanya sampai dan orang mati itu dapat manfaat. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyah. Kenapa Ustadz pilih pendapat Ibnu Taimiyah? Karena yang banyak melarang-melarang nih sekarang anak-anak buahnya Ibnu Taimiyah. Paham? Padahal Imam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan siapa yang mengucapkan tahlil dihadiahkannya pahalanya pada yang meninggal sampai. Kalau dimasakkannya bubur kacang hijau, kenapa Ustaz tiba-tiba ingat bubur kacang hijau? Oke, bubur jagung kalau gitu. Lalu kemudian dihadiahkannya pahalanya untuk almarhum, sampai apa tak sampai? Sampai. Mana dalilnya? Mana? Kata Sa'ad, ummi matat, makku mati. Afa atasaddaqu anha, kalau aku bersedekah pahalanya sampai tak untuk emakku? Kata Nabi, tasaddaq, sampai. Sedekah enggak? Sedekah. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqyul ma', sedekah yang paling afdal mengasih air minum. Kalau air minum saja sampai, apalagi gulai baung. Artinya sedekah sampai, sedekah sampai, tahlil sampai. Apa lagi? Bacaan Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai apa tak sampai bacaan Quran pada orang meninggal dunia? Sampai. Bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melewati suatu makam, diambilnya pelepah korma, ditusukkannya ke makam itu. La'allallaha an yukhaffifa adzabahuma ma lam yaybasa. Tasbih pelepah korma sampai pada orang yang meninggal. Apa komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Ajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang yang beriman. Buka kitab Ar-Ruh, punya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, punya kitab namanya Ar-Ruh. Diriwayatkan sampai kepada Imam Ahmad bin Ambal, lewat di suatu makam, ada orang membaca Al-Quran. Imam Ahmad bin Ambal melarang,
tapi orang itu menyebutkan riwayat hadis, ternyata perawinya thiqah, bahwa Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, berpesan, kalau aku mati nanti, bacakan di atas kuburku, pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, pada bagian kakiku ujung Al-Baqarah. Itulah dalil bacaan Quran sampai untuk orang yang sedekah sampai, tahlil sampai, baca Quran sampai. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Tak juga percaya, saya tak bisa menjawab. Habis. Saya cuma bisa minta nama lengkap supaya nanti kalau mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Mengazankan anak baru lahir itu apa dalilnya Pak Ustadz? Nabi mengazankan ke telinga Sayyidina Al-Hasan, anak Fatimah radhiyallahu anha, adzanas shalah, bunyinya seperti azan waktu azan salat. Hadisnya disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Nama kitab Sunan Tirmidzi, nama lainnya Jami' At-Tirmidzi. Status hadisnya haditsun hasan, hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, tentang mengazankan bayi. Anak saya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Terkejutlah dia. Nah, makanya bapak ibu yang hamil sekarang istrinya, nanti bapak azankan. Tapi yang anak sudah lahir tak usah azankan lagi. Ini anak udah semester 2. Balik dari sini sebentar. Allahu Akbar. Apanya ayah ini gitu. Saya mau tanya mengenai pernikahan uang hantaran. Bagaimana menurut pandangan Ustadz kalau si ibu wanita itu meminta uang hantaran mahar yang cukup tinggi? Ada tiga kemungkinan. Pertama, memang mau bertanya masalah hukum. Yang kedua, mau menyindir mak tua dari sini. Yang ketiga, mau menawar. Perempuan yang paling baik, aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Wahai ibu-ibu, turunkan harga mahar. Sebetulnya yang menetapkan harga mahar ini wali, ayah. Tapi sekarang banyak ayah yang anggota isti, ikatan suami takut bini. Maka yang berperan sekarang ibu-ibu, matre. Banyak perempuan lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Oleh sebab itu, turunkan standar ini sedikit. Jangan nanti setelah dihamil barulah Na'udzubillah. Datang dia baik-baik. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu orang yang baik akhlaknya, wa khuluquhu baik agamanya, fazawijuhu, nikahkan dia. Illa taf'alu, kalau tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, maka terjadi kerusakan yang amat sangat berat. Tolong, jangan sampai anak-anak muda ini besok buat baleho turun ke jalan, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal, terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh, sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alang? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, "Mat, ku carikan kau perempuan qori'ah hafizah." Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, "Mat, yang kita cari tahun lalu tuh di belakang."
Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh takkan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu tu pun dari dapur, so sweet. Karena jodoh lah kalian jumpa. Nah, oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga bermanfaat ke depannya dan menambah ilmu. Bila ada saran atau kritik, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta damai.